wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Gani Miharso, dosen tetap jurusan Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Mandiri. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang produk dari mata kuliah manajemen pemasaran. Untuk itu silakan untuk disimak dan dilihat video pembelajarannya. Mudah-mudahan dapat berguna untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Hari ini kita sesuai dengan jadwal perkuliahan adalah pertemuan ketiga yang membahas mengenai produk ya di dalam mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, sebelum saya menyampaikan materi yang sudah saya buat di slide, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama adalah sesuai dengan RPS yang sudah dilaksanakan bahwa tujuan dari materi pertemuan tiga adalah untuk menjelaskan kepada mahasiswa tentang hal mengenai produk. Jadi produk itu adalah bagian dari bauran pemasaran. Ya, seperti kita ketahui, kalau kita sehari-hari mungkin kita akan ketemu dengan beberapa produk, ya, seperti contohnya di sini Asus, Samsung, Huawei itu merupakan produk-produk yang sudah umum kita ketemu, ya. Mungkin teman-teman tidak asing lagi mengenai merek-merek produk ini. Produk ini adalah hasil dari produksi atau produk dari satu institusi. Baik, sebelum saya menyampaikan pertemuan ketiga, sebelumnya adalah teman-teman sudah disampaikan untuk pertemuan satu, yaitu tentang konsep dasar dari pemasaran, dan pertemuan kedua adalah tentang strategi pemasaran. Baik, kita mulai ya. Nah, ini adalah materi-materi yang akan saya sampaikan di dalam pertemuan ketiga. Yang pertama adalah pengertian dari produk itu sendiri, ya, kemudian pendapat dari ahli. Yang kedua adalah klasifikasi dan jenis-jenis produk, ya, apa saja klasifikasi dari produk, kemudian jenis-jenis produk menurut ahli manajemen yaitu Bill Kotler. Yang ketiga adalah strategi produk. Ya, strategi produk, macam-macam strategi produk. Kemudian yang keempat adalah karakteristik produk, pengertian karakteristik produk, dan macam-macam karakter dari produk. Yang terakhir adalah kita membahas mengenai merek atau brand, ya, pengertian merek, macam-macam merek, ya, mungkin jenis-jenis merek dan manfaat dari merek. Baik. Yang pertama adalah pengertian dari produk. Produk itu sendiri dihasilkan dari satu institusi atau organisasi, baik itu produk yang berbentuk barang jadi maupun produk yang berbentuk jasa, ya, seperti produk yang sudah jadi seperti ini contohnya, misalnya pointer ini adalah produk jadi. Nah, kalau produk jasa itu contohnya adalah seperti jasa servis AC, servis kendaraan, dan lain-lain. Nah, pengertian dari produk merupakan titik pusat dari pemasaran karena produk merupakan hasil dari suatu perusahaan. Nah, dengan dihasilkan satu produk, maka konsumen bisa mengenal produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Oke, baik. Nah, ini definisi produk menurut ahli. Yang pertama adalah Kotler dan Armstrong, seorang ahli manajemen dari Amerika Serikat. Menurut Kotler dan Armstrong, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli dan digunakan atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Ya, jadi produk yang dihasilkan suatu perusahaan itu adalah hasil produksi dari perusahaan yang nantinya akan dinikmati atau dibeli oleh konsumen yang berminat. Ya, jadi di sini produk tersebut pastinya akan dibeli ketika konsumen
membutuhkan produk tersebut. Kemudian yang kedua, menurut Fandi Ciptono. Nah, ini pengarang buku, ya, ini sudah banyak. Nah, ini mengenai produk ataupun kepuasan pelanggan. Pak Cipto ini banyak membuat buku-buku tentang kualitas layanan ataupun mengenai produk. Produk kalau menurut Fandi Ciptono adalah semua bentuk baik fisik maupun non fisik. Jadi artinya produk yang dihasilkan yang kalau kita sentuh ada barangnya, ataupun non fisik yang tidak kelihatan, yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen untuk dibeli, dicari, diperhatikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi konsumen akan membeli produk ketika dibutuhkan atau dicari, ya, yang nanti akan dikonsumsi. Kemudian yang berikutnya menurut William J. Stanton, produk merupakan seperempat atribut yang memiliki wujud atau tidak. Jadi barang berwujud atau tidak berwujud, ya, termasuk kemasan, harga, warna, dan layanan. Jadi satu produk itu diartikan dari pembungkusnya, dari warnanya, ya, dari bentuknya, dan lain sebagainya. Yang mana produk tersebut nantinya akan dinikmati atau dikonsumsi oleh pelanggan atau konsumen. Berikutnya adalah klasifikasi dari dan jenis-jenis produk. Yang pertama, produk konsumsi. Nah, kalau di sini contohnya adalah bahan makanan, minuman. Jadi produk-produk yang sehari-hari kita konsumsi, ya, misalnya minuman aqua, atau ini contohnya ada minuman kopi, ya, yang banyak dijual menggunakan sepeda, gitu ya. Nah, ini adalah termasuk salah satu produk konsumsi. Jadi produk yang digunakan oleh end user, artinya kita sebagai konsumen, kemudian dinikmati dan digunakan sehari-hari ataupun dalam kurun waktu tertentu oleh para konsumen. Nah, produk dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah produk untuk kebutuhan sehari-hari atau convenience goods, yaitu produk yang mudah habis, sekali pakai sudah habis, ya. Contohnya adalah makanan. Kalau kita hari ini makan coklat, ya, hari itu sudah habis, langsung tidak didaur ulang, ya. Kemudian minuman, sabun mandi, ya, setelah habis sabun tersebut pastinya harus kita beli lagi, ya, sabun cuci dan lain sebagainya, ya. Yang kedua adalah produk belanjaan atau shopping goods, ya, yaitu produk yang dibeli dengan cara membandingkan antara satu produk dengan produk lainnya. Kadang-kadang ketika kita akan membeli produk, ya, kita selalu membanding-banding. Ya, contohnya misalnya ibu-ibu nih, kalau ibu-ibu pasti ketika akan membeli satu produk membandingkan antara produk satu dengan produk lainnya, ya. Kemudian ini contohnya belanjaan yang di sini adalah sepatu, laptop, smartphone. Ya, kita kadang-kadang misalnya hari ini kita mau butuh HP, ya, misalnya HP kita mau butuhkan. Nah, pastinya kita harus cari tahu nih HP mana yang sesuai dengan keinginan kita. Misalnya HP yang kita butuhkan adalah yang memorinya tinggi, atau memorinya banyak, gitu ya. Nah, pastinya ada beberapa yang ditawarkan. Kemudian juga mungkin televisi. Sekarang sudah zaman televisi smart, ya. Nah, televisi smart, ya, yang bisa connect langsung ke Google dan bisa ke internet ataupun YouTube. Jadi tidak perlu susah-susah seperti yang dulu, zamannya sudah digital. Kemudian yang berikutnya adalah produk khusus atau specialty goods, ya. Jadi memang karena bentuknya khusus, jadi harus dipesan, ya, limited edition. Jadi kalau misalnya HP-nya yang khusus, jadi hanya beberapa yang diproduksi oleh perusahaan. Termasuk mobil juga, ya, mobil mewah itu juga diproduksi dengan hanya beberapa unit di seluruh Indonesia, misalnya mobil Ferrari, mobil-mobil mewah, ya. Nah, di sini juga mungkin perhiasan misalnya dari berlian itu khusus dibuat hanya beberapa unit.
unsold goods atau barang yang tidak dicari ya. Nah justru heran kalau banyak dicari ya. Contohnya ini peti mati, orang jarang ya karena mungkin belum waktunya menghadap Tuhan ya, jadi ya nanti aja kalau misalnya memang sudah waktunya mau meninggal ya cari peti mati. Batu nisan juga, tanah pemakaman itu adalah produk-produk yang mungkin kita tidak mungkin untuk cari secara secara pilihan gitu ya. Jadi kita misalnya mau cari peti mati yang bagus yang mana nih gitu kan. Nah, itu sepertinya nggak mungkin ya. Kemudian tadi adalah produk konsumsi. Nah, yang kedua adalah produk industri, adalah barang maupun bahan yang dibeli oleh individu atau organisasi untuk diproses lebih lanjut. Jadi dari produk bahan mentah biasanya menjadi bahan jadi ya. Nah ini ada beberapa produk industri yang ada. Contohnya adalah bahan baku atau suku cadang. Nah bahan baku biasanya itu produk juga, hanya saja belum diproses menjadi barang jadi ya. Contohnya kayu ya, kayu ketika kita membuat meja, ini bahan bakunya adalah kayu ya, kayu masih berbentuk gelondongan. Kemudian benang ya, benang itu dipintal menjadi kain. Atau misalnya mie atau roti ya, yang sebelumnya adalah dari gandum diolah menjadi tepung. Oke, yang berikutnya adalah barang modal ya. Barang modal dapat memudahkan konsumen untuk mengolah dan mengembangkan produk jadi serta memiliki daya tahan yang lama. Contohnya adalah bangunan kantor ya, bangunan, mesin ya, pabrik di dalam pencatatannya sebagai barang modal ya, barang modal, dan ini biasanya tahan lama. Kemudian perlengkapan dan layanan bisnis, produk yang dapat memudahkan pengolahan produk jadi serta memiliki daya tahan lama. Contohnya bahan bakar, oli, pelumas, alat tulis kantor dan sebagainya. Yang ketiga, produk berdasarkan wujudnya. Tadi produk konsumsi, produk produksi, sekarang berdasarkan wujudnya. Dibagi dua, yang pertama barang ya, barang mobil produknya seperti laptop ya, contohnya ada telepon pintar, ada sepeda. Kemudian jasa, jadi ada barang yang berbentuk atau berwujud, satu lagi produk yang tidak berwujud atau jasa ya, kita katakan jasa, misalnya konsultasi untuk perlindungan asuransi, jasa dokter ya, jasa servis AC misalnya, atau servis kendaraan. Kemudian yang keempat, produk berdasarkan daya tahan. Kadang-kadang ada produk yang daya tahannya cukup lama ya, contohnya adalah barang yang tahan lama, contohnya adalah lemari es. Biasanya kita baru beli lemari es ketika 5 tahun atau 10 tahun kemudian. Tapi ada bahan yang atau barang yang tidak tahan lama, contohnya sabun ya, jadi nggak bertahun-tahun ya. Kalau sabun bertahun-tahun berarti sabun tersebut tidak dipakai ya, tidak digunakan ya. Nah ini biasanya tidak tahan lama, jadi biasanya sebulan sekali mungkin kita harus beli lagi ya, seperti sampo ya, pasta gigi dan lain sebagainya. Nah sudah, itu tadi adalah mengenai klasifikasi produk. Yang berikutnya adalah strategi produk. Strategi produk adalah satu perencanaan teknis dan mengidentifikasikan tiap-tiap tujuan dan maksud produk yang akan dijual. Nah di sini adalah kira-kira strategi apa yang dilakukan untuk menjual produk kepada konsumen. Bentuk strategi produk yang digunakan adalah positioning. Yang pertama adalah positioning, yaitu mengacu pada perusahaan yang membentuk citra baik ya, citra baik yang terkesan kepada konsumen bahwa produk yang dihasilkan adalah yang memang menurut pelanggan itu adalah yang terbaik. Nah contohnya adalah Mercedes-Benz
Jadi ketika ada konsumen menggunakan mobil tersebut, maka citranya adalah orang tersebut atau yang menggunakan produk tersebut, misalnya mobil Mercedes-Benz, itu adalah orang yang memang kategorinya termasuk misalnya kelas atas, ya nggak mungkin yang kelas bawah bisa membeli Mercedes-Benz, ya karena ini termasuk barang-barang mewah, ya. Jadi kalau orang yang menggunakan itu mempunyai prestis, ya, jadi kelihatan bahwa yang bersangkutan adalah memang kategorinya kelas atas. Kemudian overlapping, itu strategi ini mengacu pada sebuah inisiatif di mana kita sebagai marketer memunculkan persaingan antara produk. Jadi ada persaingan kelihatannya, tapi sebetulnya mungkin masih dalam satu perusahaan. Ya contohnya ini, ya iPhone, iPad, dan MacBook. Ya itu kan masih satu diproduksi di dalam satu perusahaan. Nah kelihatannya ada persaingan gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin ini perlu melengkapi aja. Nah tujuan dari strategi produk ini adalah untuk meningkatkan penjualan pastinya. Ya, ketika dia menghasilkan merek iPhone, ya harapannya iPad-nya juga akan naik penjualan. Kemudian produk baru. Nah, ketika kita mendapatkan satu produk baru, ya, artinya satu produk yang baru dihasilkan, nah mestinya ini adalah untuk mungkin bisa jadi mendapatkan pangsa pasar yang baru, karena ketika ada pesaing, ya pesaing yang hadir, nah ini mungkin salah satu strateginya adalah menciptakan produk baru untuk mengatasi para pesaing itu bisa menyaingi produk-produk yang kita buat. Jadi kita harus membuat produk baru untuk menyaingi para pesaing yang mungkin mulai kelihatannya menanjak untuk penjualan. Jadi kita coba ciptakan produk baru. Produk baru bisa menjadi cara yang baik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi ada beberapa ya, kadang-kadang misalnya dari sisi yang kebutuhan sehari-hari kadang-kadang ya, misalnya sabun, ya sampo, atau produk makanan. Ya, satu perusahaan dia bisa menciptakan beberapa produk. Ya. Tujuannya adalah untuk para pesaing tidak menguasai pangsa pasarnya dari produk yang sudah dibuat. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam membuat produk baru. Pertama, produknya memang benar-benar baru, tidak ada yang istilahnya sudah ada di pasar. Jadi memang benar-benar baru dan belum pernah dibuat. Yang kedua, produk yang tidak terbentuk juga tidak bisa dianggap baru, yang sifatnya adalah melengkap. Jadi itu persyaratannya. Nah, contohnya adalah Samsung di sini. Samsung Galaxy Z Fold yang menawarkan layar lipat. Mungkin sekarang sudah mulai ketinggalan zaman ya, diproduksi yang produk baru lagi. Ya. Kemudian produk desain, ya produk yang memproduksi dalam skala besar. Ya. Nah, produk desain ini contohnya adalah misalnya Apple iPhone yang membuat desain minimalis dengan elegan, dengan material premium, jadi khusus gitu ya, jadi tidak sama dalam produk yang lain. Kemudian elimination, tujuan utama kali ini adalah untuk menjaga keberlanjutan dan kestabilan financial sebuah perusahaan. Ya. Contohnya ini McDonald menghapus menu McLT ya, karena kurangnya popularitas, mungkin karena sudah tidak disukai, jadi ini diganti dengan produk yang lain, contohnya McChicken dan McMart. Ya. Kemudian differentiation yaitu membuat produk yang terkesan unik, ya, jadi beda dengan produk-produk lainnya. Nah, contohnya adalah Samsung Galaxy Note dengan menggunakan pen ya. Nah, terus kemudian ini bisa dibedakan dengan Galaxy Note di smartphone lain. Jadi agak berbeda produknya dengan merek yang lain.
Nah, yang berikutnya adalah karakteristik produk. Ya, karakteristik produk adalah kondisi yang berbeda dari suatu produk dibandingkan dengan pesaingnya. Jadi punya karakter khusus, ya, produk yang dihasilkan oleh perusahaan punya karakter khusus. Nah, beberapa karakter produk yang baik, yang pertama adalah awet dan tahan lama. Pasti konsumen menginginkan satu produk yang tahan lama, ya. Kalau bisa nggak rusak-rusak gitu, ya. Seperti misalnya sepatu, kalau bisa jangan gonta-ganti sepatu, ya. Handphone juga ya tahan banting, ketika jatuh beberapa kali tetap kita bisa gunakan. Teman-teman, kita sudah di slide terakhir, jadi saya persilakan mungkin ada pertanyaan ataupun hal-hal yang kurang jelas yang bisa disampaikan. Silakan, saya beri kesempatan buat teman-teman mahasiswa untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Feni. Saya mau bertanya, Pak, tadi kan strategi produk yang dijelaskan ada namanya diferensiasi produk. Bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak, apa itu diferensiasi produk? Adalah salah satu strategi produk, yaitu diferensiasi, ya. Kenapa ini harus dibuat? Adalah untuk membedakan dengan produk-produk pesaing, ya. Jadi ini dibuat produk yang berbeda dengan yang lain. Misalnya dia lebih unik, entah itu dari penggunaannya maupun dari bentuk produknya. Nah, ini dengan dibuatnya unik yang berbeda dengan yang lain, artinya perusahaan bisa bersaing dengan pesaing-pesaing yang lain ataupun menghambat pesaing untuk masuk di pasar tersebut. Kira-kira itu jawabannya. Oke, baik, yang lain mungkin dari laki-laki atau mahasiswa. Nah, perkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Sadar Fadila. Saya ingin menanyakan, Pak, merek atau brand, kenapa penting untuk pemasaran? Baik, terima kasih Sahil. Ya, jawabannya adalah ketika kita memproduksi satu produk, pastinya harus dibuat nama atau brand. Kenapa? Karena dengan adanya nama atau brand akan dikenal atau diingat oleh konsumen. Nah, bisa dibayangkan ketika produk tidak dibuat merek ataupun brand, orang untuk membeli kembali ataupun mungkin misalnya menyuruh meminta pertolongan kepada orang lain, ya, untuk membuat suatu produk tapi tidak diketahui nama mereknya. Nah, ini pasti kesulitan. Jadi dengan adanya merek ataupun brand itu memudahkan konsumen untuk membeli kembali dan manfaatnya pasti ada, seperti dikenal luas, ya, dengan merek-merek. Contohnya sekarang kalau kita mau minum pasti akan kita sebutkan mau beli Aqua, padahal yang dibeli bukan merek Aqua, yang itu merek lain. Atau beli mie pasti kita akan sebut beli Indomie, padahal yang dibeli mungkin bukan Indomie, mungkin mie sedap, mie yang lain. Kira-kira itu. Baik, terima kasih semuanya teman-teman untuk perkuliahan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu lagi untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Sarjana, usaha mandiri tempatnya.